para jemaah yang datang bersama guru kita, termasuk Ustaz Al-Hafidh beserta istri dari Kemayoran. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah demi langkah diperhitungkan Amin. ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa jemaah yang dari Kemayoran hadir, yang dari sekitar Mujahidin silakan hadir. Alhamdulillah sebagai contoh buat kita dalam mengikuti ta'lim. Terima kasih Ustaz Hafiz ya. Maka amin. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid ini, di tempat yang mulia ini, mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat terkirim salam semoga disampaikan kepada manusia yang mulia yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang agung yang selalu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu. Hadirin, marilah melalui perjumpaan kita ikuti bersama pembacaan selawat yang dipimpin oleh Ustaz Hafiz. Kepadanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tawakkal wa barik bi jalalika wa tabarika ala zaini barika wa asrafi ibadika as'adina rabbi wa al-hajja wa imamika wa al-haram وترجم بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاس سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتفريما ورحمة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع القصد العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله ثم سيدنا مسلم وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita ikuti bersama hadiah yang disampaikan oleh guru kita pada guru kita yang mulia di Syekh Allahumma shalli ala Muhammad. الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى سلام بن الإمام الغزالي ثم إلى الزمن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. على أن سننقل من سيرة فقهاء السلف ما تعلم به أن الذين انتحلوا مذاهبهم ظلموهم وأنهم من أشد خصمائهم يوم القيامة فإنهم ما قصدوا بالعلم إلا وجه الله وقد شهد من أحوالهم ما هو من علامات علماء الآخرة كما سيأتي بيانه في باب علامات علماء الآخرة فإنهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لها ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيف والتدريس في الفقه مع أنهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعي متيقنة ولا حاجة إلى ذكرها. Ini sebagaimana yang telah dikatakan dalam satu bait syair. Khudh ma tara, ambil yang kau lihat. Yang kau lihat yakin, ambil. Wada' syai'an ma sami'ta bih, dan tinggalkan sesuatu yang kau dengar. Kan melihat lebih istimewa daripada kita dengar. Kalau dikatakan dalam satu istilah, membaca lebih baik daripada tidak membaca. Menulis lebih baik daripada cuma sekedar mendengar. Taktub ahsan ma tasma'. Ketika kita mencari ilmu, sambil kita tulis poin-poin penting yang perlu kita tulis, itu lebih istimewa daripada cuma sekedar kita dengar. Misal kita lagi mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ini sekarang. Berapa banyak mutiara-mutiara yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau cuma sekedar kita dengar saja, maka hilang. Tapi apa yang kita dengar, kemudian kita tulis, maka tulisan kita berilmu dan berwawasan. Makanya dikatakan taktubu ahsan ma tasma'. Engkau dengar lebih baik dari cuma sekedar engkau tulis lebih baik daripada sekedar engkau dengar. Nah, ketika kita melihat kondisi itu lebih kuat daripada cuma sekedar kita dengar. Kita dengar dari orang, oh di sana ada kejadian, kan baru kata orang. Tapi ketika kita melihat langsung, itu namanya satu keyakinan. Namanya ilmu yakin. Ilmu yakin dikatakan, engkau tahu gak di Makkah itu ada Ka'bah? Tahu. Benar, udah ngelihat. Nah, itu namanya akhirnya ilmu yakin. Jadi orang yang melihat lebih istimewa daripada cuma sekedar dengar. Sebagian kita ada yang melihat Ka'bah, sebagian kita ada yang baru dengar Ka'bah. Maka yang melihat Ka'bah otomatis lebih istimewa. Itunya namanya ilmu yakin. Kemudian orang yang sudah melihat Ka'bah, bukan cuma sekedar melihat, dia mendekat Ka'bah. Sudah betul mendekat Ka'bah, bukan cuma sekedar dia lihat. Dia udah berada di sekitar tawaf. Ainul yakin namanya. Tapi berikutnya dia sudah memeluk Ka'bah. Atau bahkan dia bisa masuk ke dalam Ka'bah, itu namanya haqqul yakin.
Jadi orang baru cuma sekedar ngelihat doang, baru cuma sekedar ngelihat. Itu ilmu yakin. Nah, kita diajarkan bagaimana ilmu itu ada masa-masanya. Jangan sampai kita dari tahun 1, 2, 3, 4 belajar cuma sekedar dengarnya saja. Naik. Khudh ma tarahu wa da' syai'an ma sami'ta, atau wa da' syai'an sami'ta. Ambil yang kau lihat. Engkau yang betul-betul engkau lihat, ambil. Makanya mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain itu langsung melihat baginda Rasulullah. Makanya kan keistimewaan sahabat dari tabi'in bahwa sahabat langsung melihat Rasulullah. Tabi'in enggak melihat Rasulullah. Tabi'in enggak melihat Rasulullah. Sementara sahabat langsung melihat Rasulullah. Akhirnya keistimewaan sahabat lebih tinggi daripada tabi'in. Kenapa? Karena langsung melihat Rasulullah. Sama kita juga begitu, ilmu yang kita lihat lebih istimewa daripada cuma sekedar ilmu yang kita dengar. Itu bedanya yang sudah kita lihat fi tala'ati syamsi ma yughnika an zuhal. Dalam tala'ati syams, dalam terbitnya matahari itu cukup daripada cuma sekedar kita lihat Merkurius. Zuhal itu salah satu planet yang jauh dari bumi kita. Zuhal itu namanya Merkurius. Planet Merkurius. Cukup kita kalau di pagi hari ngelihat terbitnya matahari. Yakin enggak? Yakin. Dengan yakinnya. Ini ilmu. Bagaimana kita bisa menyongsong ilmu yang model seperti itu. Jadi bukan kita dengar saja. Kan kemarin-kemarin kita ngaji baru cuma sekedar dengar. Mulailah kita sekarang ngaji udah mulai kita lihat. Lihat dalam diri kita sudah ada perubahan belum? Lihat dalam diri kita. Kalau udah ada perubahan, alhamdulillah. Kalau belum ada perubahan, baru namanya wacana perlu diperbaiki. Kalau cuma sekedar wacana, sesuatu dianggap manfaat kalau sudah ada satu perubahan. Kita mau lihat dunia, mau lihat apapun, kalau udah ada perubahan berarti manfaat. Gitu. Orang ngaji, ada perubahan enggak? Ada perubahan, berarti manfaat. Nah, kita ini sekarang pengajian kita seminggu, sebulan 2 kali. Dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin, ada manfaat enggak? Penambahan keilmuan, penambahan cuma sekedar, apakah sekedar ilmu saja atau dengan pengamalan? Atau naik lagi setelah ilmu kemudian pengamalan dilanjutkan dengan wara, apik dalam beragama. Ada ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya penambahan. Ala annana sananqulu min sirati fuqa'iz salafi. Kita bakal merujuk kembali dari sejarah mereka para ulama fuqaha'us salaf. Fuqaha'us salaf itu artinya ulama-ulama fikih yang terdahulu. Kan kemarin kita udah membahas berbagai macam ulama. Ada ulama ini, ada ulama itu, ada ulama ini, ada ulama itu. Ma ta'alam, apa yang kau sudah ketahui, mihi annalladzina intahalu madzahibun ala annalladzi intahalu madzahibahum dzalamuhum, bahwa orang yang membuat resah mazhabnya mereka berarti mereka sudah berbuat zalim kepada mazhab masing-masing. Kita ini bermazhab Imam Syafi'i, tapi kita sendiri enggak tahu. Berarti sama saja kita sudah mencoreng mazhab Imam Syafi'i. Ada sebagian orang mazhabnya Imam Abu Hanifah, tapi mereka enggak tahu mazhab Imam Abu Hanifah, katanya doang. Demikian Imam Malik, demikian Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Mereka tahu, oh saya mazhabnya Imam Ahmad, tapi enggak tahu. Ini kan kita kebanyakan orang Indonesia katanya mazhabnya siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Tapi tahu enggak mazhab Imam Syafi'i? Bagaimana? Dalam ibadahnya bagaimana? Dalam munakahnya bagaimana?
bagaimana ilmu jual belinya, bagaimana ilmu-ilmu yang lainnya dalam urusan muamalat. Kan kita nggak tahu. Berarti itu ngaku-ngaku, berarti sama saja zalamuhum, berarti sama saja berbuat zalim kepada mereka para ulama. Ya, berarti itu dia sudah berbuat zalim. Kita ngaku-ngaku doang, mazhab Imam Syafi'i, tapi tahu gak Imam Syafi'i? Enggak tahu, zalim. Astagfirullah. Jadi kita ini muslim bukan cuma sekedar kita tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib kita tahu hukum Islam. Wajib kita tahu hukum Islam. Untuk kalau kita nggak tahu hukum Islam, bagaimana kita mau kenal yang mensyariatkan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulullah. Wa annahum min asyadi khusamaim yaumal qiyamati, dan bahwa mereka orang yang memberikan celak kepada mazhab mereka sedahsyat-dahsyatnya musuh nanti kelak di hari kiamat. Jadi itu yang memusuhi mazhabnya sendiri, ya dia sendiri. Ngaku-ngaku mazhabnya Imam Syafi'i, tapi nggak kenal mazhab Imam Syafi'i. Salat mazhab Imam Syafi'i bagaimana sih? Nggak kenal. Cuma Allahu Akbar, dia ikut-ikutan. Pokoknya orang diri dia diri, orang ruku dia ruku, orang i'tidal ya itu nggak seperti akidah. Orang belajar akidah, tapi dia ikut-ikutan dari orang, nggak sebut dengan seorang muslim. Jadi akidah itu harus yakin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bukan kata orang, kata kita sendiri. Yakin muslim. Tapi kalau cuma sekedar kata orang, belum disebut muslim. Jadi akidah itu adalah satu keyakinan. Itu akidah. Nah, berbicara tentang fikih, orang kan fikih artinya faham. Kalau orang nggak tahu tentang fikih, cuma sekedar ngada-ngada, ini serem sekali. Berarti berapa banyak orang yang sholat tidak diterima, orang yang zakat tidak diterima, orang haji, umrah, melakukan aktivitas ibadah tidak diterima. Kenapa? Karena tidak dengan konteks keilmuan. Kalau kita bahas di sini, masya Allah, serem sekali kalau begitu jadinya. Betul gak jemaah? Tapi setelah kita pahami, orang masih biasa-biasa saja. Yang penting sholat. Cuma permasalahan sholat yang bagaimana yang kau jalankan tanpa dengan keilmuan. Padahal baginda Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dalam keadaan salat. Kalau kita disabdakan oleh baginda Rasulullah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan salat. Dari mana kita? Dari ke guru, dari kitab-kitab. Fikih itu adalah reduksi, fikih itu adalah hasil dari kajian Al-Quran dan hadis, dan hasil dari ijma' dan qiyas dari mereka para ulama saleh. Jadi ibarat kalau misalnya itu makanan, fikih udah nasi dan lauknya. Kalau cuma sekedar Al-Quran saja, berarti kita baru memproses nasi. Kalau misalnya hadis saja, berarti kita baru memproses, contohnya gandum sama nasi atau gandum atau korma, belum masuk lauk. Nah, ketika kita belajar tentang ijma dan qiyas, itu lauk-lauknya, gitu. Berarti kalau misalnya kita mau pikir-pikir, masih banyak sekali pemahaman kita tentang syariatul Islam yang belum. Betul gak? Jamaah, betul gak? Kalau begitu jadinya, ya Allah, malu kita nih. Kita bagaimana ceritanya kalau kita meninggal dunia, sementara keadaan kita masih seperti ini, di waktu yang sekarang kita berada, gimana nih ketertinggalan kita? Tahun baru, semakin giat dia tahun baru, tapi giat untuk apa? Giat untuk maksiat. Sekarang kalau kita lihat, la haula wala quwata illa billah, hotel udah penuh. Lagi ngapa? Itu 25 Desember. Itu ada acara Natalan bersama. Tidak ada Natalan bersama, haram. Karena udah berbentuk agama. Natalan bersama haram. Untuk jangan ikut-ikutan. Kita muslim. Kalau kita adalah seorang muslim
terbanyak di Indonesia kita dan di dunia, kemudian kita terkalahkan dengan orang-orang model seperti itu, bagaimana kita bakal menjadi pejuang Islam? Bagaimana disebut dengan mujahidin? Ini masjid namanya mujahidin. Berarti kan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum gasadu bil ilmi ila wajhi Allah. Mereka tuh para ulama mazhab yang kalau kita udah pelajari kemarin-kemarin, tuh mereka para ulama mazhab, contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak menghususkan mencari ilmu kecuali karena Allah. Mereka tidak mengkhususkan mencari ilmu kecuali karena Allah. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau kita kan terkadang ada orang ngaji tujuannya mau jadi ustadz. Ada orang ngaji tujuannya jadi kiai. Ada orang S1 biar amplopnya lebih gede. Ada nanti orang S2 nanti amplopnya biar lebih gede daripada S1. Ada doktoral S3 berarti tujuannya biar amplopnya lebih gede. Kan saya udah doktor, saya udah profesor lah. Haula wala quwwata illa billah. Bukan karena Allah dia. Tapi mereka para ulama mazhab karena Allah. Khusyuk, betul-betul khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Mau ada majlis, mau enggak ada majlis, mereka tetap dakwah di jalan Allah. Jadi ini kalau misalnya kita lihat mereka para ulama saleh, kita tempo dulu, belum tentu mereka juga mempunyai banyak murid, belum tentu. Tapi mereka sudah banyak ikhlas. Kalau kita ngajar ngaji 20 tahun, 30 tahun, jumlahnya cuma sekedar 4-5 orang, lemes gak kita? Lemes? 20 tahun kita ngajarin ngaji orang, hasilnya cuma 4-5 orang. Tapi mereka, ulama-ulama kita tempo dulu, nggak ada kata lemes-lemes, jalan, tetap dakwah. Walaupun tuh mereka dakwah jalan kaki, dari satu tempat ke tempat berikutnya melewati padang pasir yang luar biasa dahsyatnya, untuk cuma sekadar satu orang, ad-dakwah hiya dakwah. Dakwah adalah dakwah, jadi ikhlas karena Allah. Jadi nggak ngelihat jamaah itu banyak atau sedikit, nggak ngaji. Terlihat ikhlas. Kalau kita terkadang kalau jamaahnya banyak, khusyuk. Tapi kalau jamaahnya sedikit, nggak khusyuk, berarti nggak ikhlas. Jauh gak antara kita dengan mereka? Kalau mereka tuh dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, keikhlasannya udah nyata. Bagaikan matahari di siang hari udah kelihatan. Jadi ikhlasnya mereka para ulama kita nyata bagaikan sinar matahari di siang hari. Ada gak yang mengingkari sinar matahari di siang hari? Andaikan ada orang mengingkari, lucu saja. Di siang hari ada orang mengingkari sinarnya matahari, lucu aja, gitu. Atau dia nggak mau keluar rumah kalau begitu jadi. Artinya dia nggak mempunyai keilmuan. Di mana mereka para ulama kita tuh, waqad syuhida min ahwalim, bahkan disaksikan keadaan mereka para ulama-ulama kita. Kenapa kan kita merujuk kepada ulama? Ini kenapa? Karena setelah kita belajar Al-Quran, belajar hadis, ada namanya ijma'. Jadi istimbatul hukum, cara pengambilan hukum setelah Al-Quran, setelah hadis apa? Ijma' dan qiyas. Di seluruh mazhab yang ada, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Cuma nanti mereka ada tambahan-tambahan yang lain. Kalau Imam Syafi'i misalnya ada istihsan dan sebagainya. Nanti Imam Malik misalnya ada aqwal ahli Madinah misalnya, itu setelah ijma' dan qiyas. Setelah ijma', nah intinya Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' itu ketetapan ulama. Qiyas itu mencari kesamaan hukum. Zaman dahulu dengan zaman sekarang, mencari kesamaan hukum. Zaman dahulu nama judi. Sekarang itu namanya kalau misalnya yang di Singapura togel, atau yang sekarang ojolali. Judol. Kok jadi ojolali? Judol. Judol kan nggak ada dalam hadis. Kesamaannya dengan apa? Dengan judi. Itu namanya qiyas.
Gitu, namanya kias. Nah, perlunya kita mencari hukum di situ. Jadi memang panjang. Kalau kita mau betul-betul mau jadi ulama, waktunya panjang, belajarnya banyak. Nah, kita tahu dah bahwa mereka para ulama kita tempo dahulu itu disaksikan bahwa betul-betul mereka itu mawa min alamati ulama akhirah, itu betul-betul ulama akhirat. Ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil pendapatnya. Ada ulama yang ikhlas, ada ulama yang tidak ikhlas. Mana yang kita ambil? Yang ikhlas. Yang ikhlas yang kita ambil. Jangankan sih antara ikhlas atau tidak. Ini ada zaman dulu. Ini kalau misalnya kita mengambil hukum, ada ulama yang menjalankan sunnah Rasulullah. Dia pakai gamis, dia pakai peci, dia pakai sorban. Ada ulama geblek, dia pakai celana pendek. Lah ulama geblek, dia pakai celana pendek. Walaupun kelihatan nih ulama yang pakai celana pendek kelihatannya pintar, jangan diambil. Kenapa? Jangankan sih menjalankan sunnah, yang haram aja dijalanin. Ya kan? Dia ketika keluar dia pakai celana pendek. Bagaimana mau menjalankan sunnah? Yang haram dia jalanin. Jangan ambil ulama yang model kayak gitu. Ini artinya waraknya untuk pengambilan hukum. Kita terkadang ada orang belajar Islam dengan orang Barat. Astagfirullahaladzim. Dengan orang kapitalis. La haula wala quwata illa billah. Yang tahu Islam ya orang Islam. Yang merasakan nikmatnya Islam adalah orang Islam, bukan orang kafir. Mana mungkin orang Kristen ngajarin Islam kemudian kita menjadi muridnya. Dan ini banyak sekali di perguruan tinggi. Ini banyak sekali di perguruan tinggi ini jamaah. Yang ngajarin Islam orang kafir. Ya, yang ngajarin Islam orang kafir. Apakah ridha orang kafir kemudian berbicara tentang keislaman? Allah yang berfirman. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah yang sudah berfirman. Kemudian belajar dengan orang kafir. Yang penting kan baik. Baik bagaimana? Kalau Allah saja tidak disembah, kau belajar dengan orang kafir. Bagaimana kebaikan? Kebaikan itu min Allah, yang datang dari Allah, bukan dari orang kafir tersebut. Jadi itu andaikan ada orang kafir katanya ilmuwan, ilmuwan itu yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnatul Rasul Muhammad. Kalau misalnya tidak sesuai, bukan ilmuannya yang tidak sesuai, berarti manusianya yang tidak sesuai. Tidak mampu untuk memahami dan menerapkan kaidah-kaidah Al-Qur'anul Karim. Bisa paham jemaah? Contohnya dalam kita udah belajar di sini teori Darwin. Dikatakan tuh Darwin bahwa manusia berbuat asalnya dari monyet, dari kera. Masya Allah, ada yang bilang monyet, ada yang bilang kera, samanya udah. Gitu. Ini benar gak? Kan terbukti dalam firman Allah Subhanahu ini dulu dengan kajian. Itu dulu didukung oleh gerakan gereja. Didukung. Kemudian Al-Quran membantah dengan mereka para ulama. Akhirnya tuh orang-orang gerejawan meneliti. Benar juga ulama. Diteliti. Padahal itu gerejawan itu setuju dengan perkataan Darwin. Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet atau kera. Alangkah bodohnya dengan teori seperti itu kemudian didukung oleh Dewan Gereja. Ulama kita dari zaman dahulu menolak habis. Manusia adalah manusia. Nggak ada tuh manusia terbuat dari hewan atau kera dan sebagainya. Dengan dalil yang sangat luar biasa banyaknya. Bisa dipahami jamaah? Jadi kalau misalnya ada sesuatu keilmuan yang tidak sesuai dengan Islam, bukan Islamnya yang salah, tapi keilmuannya, orang yang belajar tentang ilmunya itu yang salah. Bisa paham? Yang penting paham aja dulu. Habis itu ngamalin. Ini kan berarti kita udah yakin bahwa Islam itu udah luar biasa benarnya dari ungkapan Imam Al-Ghazali. Ini semuanya keilmuan jemaah. Keilmuan, cuma kita tinggal belajarnya saja. Tadi oleh orang tua kita bilang, ayo hadir. Yang dari Kemayoran aja datang, yang dari Kebayoran, ini Kemayoran, sama antara M dan B-nya. G-nya aja nggak ada, ini MBG. Jadi, itu.
Kebayoran, alhamdulillah gitu. Jadi kita minimal kita memahami mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Pahamin. Jangan udah ngaji nggak tahu ulama dunia, ulama akhirat. Kama sayati bayanu fi babi alamati ulamil akhirah. Sebagaimana nanti akan datang babnya berbicara tentang tanda ulama akhirat. Padahal kan Imam Ghazali ini lagi berbicara tentang ulama-ulama fikih. Tapi pembahasan ke dalamnya beliau bilang nanti nih Anda bakal bahas tentang tanda-tanda ulama akhirat. Keilmuannya berarti kan nyambung bluk ke depan. Mahirnya Al-Imam Al-Ghazali, cerdasnya Al-Imam Al-Ghazali baru nulis ini, kemudian beliau udah bilang nih nanti saya bakal membahas, kita bahas ini, bab ini dan bab ini, lagi nulis yang ini sekarang. Kalau kita lagi nulis yang kita tulis, terkadang rujukannya banyak langsung habis, pemahaman kita habis. Ya, ini saking pinternya Imam Al-Ghazali, saking hebatnya Imam Al-Ghazali. Itu kalau misalnya dikatakan oleh mereka para ulama setelah zaman Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, tidak ada ulama yang model seperti Al-Imam Al-Ghazali. Andaikan ada seperti model Imam Al-Ghazali, mungkin hidupnya 1000 tahun. 1000 tahun. Itu pun enggak seperti apa yang telah dibayangkan seperti keilmuan Al-Imam Al-Ghazali. Ini beliau 54 tahun meninggal dunia, tapi ilmunya terbentang antara timur dan barat. Hujjatul Islam. Andaikan kita mau pahami itu dalam satu hari bisa jadi beliau mengarang kitab sebanyak kurang lebih 500 halaman. Ustazana udah jadi doktor. Sehari itu doktor, 2 hari doktor. Hidupnya berarti kalau dalam setahun ada 360, berarti udah 360 kali doktor. Berarti dan setahun 360 ditambah, kemudian nanti Masya Allah, jutaan beliau mendapatkan keilmuan doktor namanya. Allahu Akbar. Orang mau jadi dokter aja habis udah waktunya, capek, bayarannya mahal dan sebagainya. Ya kata siapa? Ya kata saya. Saya udah ngamalin, capek luar biasa. Ini jutaan kali jadi dokter, kita membandingkan dengan Al-Imam Al-Ghazali, nggak bisa. Dalam satu harinya itu 500 halaman. Kita kan mau bikin disertasi 500 halaman. Misal, Allahu Akbar, belum campur tahajud, doa lagi, ngelihat lagi, rujukan, Masya Allah, 1 tahun selesai. Ini tuh lihat. Gitu. Jadi tidak ada memang orang bentuk ulama zaman dahulu sampai bahkan zaman sekarang seperti Al-Imam Al-Ghazali. Paham nggak jemaah? 1 hari 500 halaman. Kita jangankan 500 halaman ngarang, baca aja nggak selesai. Baca satu kitab yang ini berapa halaman? Taufik. Jilid 2-nya sampai 470. Ya, kurang tuh 400. Ini baru jilid 2. Berarti baru baca doang. Ini Imam Al-Ghazali bukan baca ngarang. Plak ngarang. Ini kita baca. Baca dalam sehari, saya nggak yakin ya jemaah bisa baca dalam 1 hari. Sini lihat. Yakin nggak jemaah? Orang tua kita bilang nggak yakin. 1 hari ini dari pagi, siang, sore, malam baca khatam. Yakin nggak? Kemudian mau ngebandingin dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nulis 500 halaman hari. Kalau itu bukan cahaya datang dari Allah, dari siapa? Ya kan, cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan yang ada dalam kepribadian yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Ini kita baca aja, Masya Allah. Saya punya guru, Muallim Syafi'i Azami, beliau ngajar kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam satu majelis beliau bilang,
Waduh, ini mah kita baca 30 tahun. Baru baca doang, 4 jilid. Ini mah kita baca 30 tahun, baru baca. Sementara Imam Al-Ghazali 1 hari 2 hari udah khatam kitab Ihya Ulumuddin. Allahu Akbar. Gitu. Samakah kita dengan ulama tempo dulu? Samakah? Kemudian kita tidak beradab. Kita atau apaan tuh Ghazali aja. Apa tuh Fakhrul Razi? Apa itu Syafi'i? Enggak tembus kita. Iya, enggak tembus kita untuk melihat halaman mereka. Kita mau baca saja enggak tembus-tembus bagaimana yang sudah mereka karang. Enggak tembus. Berarti perlu adab. Perlu adab. Nah, adabnya kita dengan mereka para ulama terdahulu ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mereka ikhlas. Betul-betul ikhlas ambil ucapan mereka. Fa inna ma kanu mutajarridina 'anil fiqh. Mereka enggak cuma sekedar ilmu fikih yang mereka kuasai. Kalau kita kan ada ulama hanya fikih saja yang dikuasai, yang lain enggak. Ini ulama-ulama kita tempo dulu bal kanu mustaghilina bi ilmil qulubi wa muraqibina laha. Bahkan mereka betul-betul mendalami ilmu hati. Bukan cuma sekedar ilmu fikih yang mereka pelajari, mereka mendalami langsung ilmu hati dan langsung berdekatan dengan praktek ilmu hati. Makanya cahaya mereka. Wajar dalam 1 harinya bisa 500 halaman. Aduh. Kalau kita belum dijumpai memang. Setelah Imam Al-Ghazali sampai zaman sekarang belum dijumpai. Makanya ulama-ulama saleh menyatakan, Imam Al-Haddad menyatakan zaman setelah Imam Al-Ghazali itu mujaddidnya itu bisa jadi kelompok. Tapi ketika di zaman awal seperti zaman yang pertama kali menjadi mujaddid Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Al-Isfiraini, Muhammad Al-Bagillani, Al-Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari, kemudian yang kelimanya itu Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam mutlak semuanya menyatakan bahwa mujaddid zaman yang kelima Al-Imam Al-Ghazali. Tapi zaman yang keenam udah tidak satu orang lagi. Ada beberapa imam jadi mujaddid. Yang ketujuh menyatakan ada beberapa imam saking susahnya jadi mujaddid. Harus kita pahami. Tapi dari zaman pertama sampai kelima satu tuh. Imam Umar bin Abdul Aziz yang pertama kali menjadi mujaddid. Yang kelima Imam Al-Ghazali. Tapi setelah Imam Al-Ghazali tadi dikatakan saking susahnya menjadi mujaddid, akhirnya kelompok gitu. Enggak satu. Zaman dulu satu, ini kelompok-kelompok. Sekarang aja kita lihat, jangankan mujaddid. Kita mau berbicara tentang mufti. Tentang mufti. Orang untuk menjadi mufti itu kriterianya susahnya luar biasa. Mufti. Di Jakarta yang terkenal satu mufti namanya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, itu di Tanah Abang ada namanya Jalan Habib Utsman bin Yahya, betul gak? Susahnya menjadi mufti, kemudian difitnah menjadi jongosnya Belanda lah, apa semuanya, la haula wala quwata illa billah. Untuk menjadi seorang menjadi mufti luar biasa susahnya. Itu di Jakarta dari zaman awal sampai sekarang baru satu. Di Tarim di satu waktu itu muftinya bisa 300. Sementara di Tarim itu andaikan kita mau lihat kecamatan saya di Kebayoran Lama atau Pesanggerahan, itu masih jauh lebih banyak pesanggerahan daripada Tarim. Kali ini kecamatan apa? Kecamatan apa? Setiabudi. Mungkin lah antara satu kecamatan di Jakarta kan hampir sama, mau Kebayoran, mau Pesanggerahan, mau Setiabudi hampir sama. Antara Tarim dengan Setiabudi masih tetap lebih banyak orang Setiabudi daripada Tarim. Tapi itu lihat, ini kan Setiabudi baru kecamatan. Susah banget diambil muftinya. Jangankan Setiabudi, satu Jakarta dari zaman awal sampai sekarang untuk menolorkan mufti belum ada. Akhirnya apa? Sementara umat Islam perlu dengan fatwa, perlu dengan hukum. Akhirnya terbentuklah lembaga majelis ulama.
Saking susahnya jadi mufti. Yang di pusat ada ulama pusat, yang Jakarta ada Majelis Ulama Jakarta, yang fatwanya Jawa Baratnya, begitu. Saking apa? Susah jadi mufti. Akhirnya tuh ya, di masing-masing majelis fatwa berkumpul bekerja sama, gitu. Kemudian kita tidak beradab dengan mereka para ulama terdahulu. 7 tahun, ya 7 tahun mereka sudah hafal Quran, hampir semuanya. 7 tahun sudah hafal Quran. Allahu Akbar. 7 tahun hafal Quran. 9 tahun sudah hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis. 9 tahun. Kita 9 tahun masih main layangan. Masih ngejar apa namanya, layangan. Udah itu masih ngambil mangga orang lagi. Sementara mereka 9 tahun udah ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Samakah kita dan mereka kalau begitu jadinya? Gak bisa sama. Beradab dong, kita beradab dengan mereka, para ulama kita tempo dulu, gitu. Ulama yang paling pintar zaman sekarang siapa? Misal, andai kan mau diperlihatkan dengan semua ulama yang ada di zaman sekarang, misal, gitu, mau disatukan satu aja dengan Imam Al-Ghazali, nggak mampu. Bahkan tuh ulama menyatakan, andaikan semua ulama di zaman sekarang, semua ulama di zaman sekarang, semua ulama pokoknya, mereka bersatu padu untuk membuat kitab yang namanya kitab, atau membuat tandingan kitab Ihya Ulumuddin yang sekarang kita baca. 100 tahun semua ulama dunia, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang dakwah, tujuannya membuat tandingan kitab Ihya. Nggak makan, nggak minum, nggak ke kamar mandi selama 100 tahun. Itu pun belum mampu untuk menjadikan tandingan kitab Ihya. Ini ulama yang menyatakan. Artinya apa? Tinggal kita beradab. Kita nggak bisa beradab kepada mereka soalnya. Kalau tidak beradab dengan mereka, tidak bakal mendapatkan keilmuan bagaimana tidak percaya dengan mereka. Apalagi sebagian orang ingkar kepada mereka para ulama. Ya jemaah, ingkar. Nah, itu kitab kuning kuno, belajar pakai bahasa Inggris. Aneh, orang mau belajar agama tapi tidak dengan sumbernya. Kalau mau belajar agama ya dari sumbernya, yaitu bahasa Arab. Kalau kita mau belajar Islam ya dari sumbernya. Islam dengan bahasa apa? Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, sabda Rasulullah dengan bahasa Arab. Kenapa kita harus lewat bahasa Inggris? Boleh dengan bahasa Inggris, tetapi yang utamanya adalah bahasa Arab. Kan kalau misalnya kita lihat literatur tuh orang berbicara Islam, literaturnya bahasa Inggris. Seakan-akan keren. Nih, the encyclopedia, bahasa Inggris. Tapi dia berbicara tentang keislaman. Bagaimana dong? Dia berbicara tentang Islaman tetapi rujukannya Inggris. Kalau Inggris, cari kunci Inggris di sana. Ya, mau cari kunci Inggris di Inggris. Kenapa jadi berbicara Islam kemudian dengan rujukan bahasa Inggris? Kalau misalnya mau lihat, berarti ngomong dong dengan bahasa Arab. Karena memang sekarang zaman mereka para ulama soalnya, di mana para ulama nggak ngerti bahasa Arab. Ini yang menyedihkan. Bahkan sebagian orang kalau misalnya ngajarin kitab, di bawahnya ada terjemah. Itu sangat menyedihkan. Atau saking tidak mampunya, ya udah pakai bahasa yang agak sedikit santai, pakai tulisan, pakai baris dan sebagainya. Berarti kan tidak mumpuni kalau begitu jadinya, gitu. Sementara mereka dari kecil sudah alim. Kita katanya ustaz apa semuanya bahasa Arab aja nggak bisa, nahwu sorof nggak bisa. Ini kemunduran besar. Sebagaimana sabda Rasulullah, fitnah akhir zaman itu yang banyak terjadi itu adalah dari kalangan ulama. Mereka bukan ulama tapi ngaku-ngaku ulama. Ngaku-ngaku ulama. Serem gak jamaah? Serem. Berani ceramah doang tapi berdalil nggak mampu.
Apalagi zaman sekarang nggak mampu dengan bahasa syariat, kemudian dipanggil ustaz. Kalau nggak diustazin, oh marah. Lucu sekali. Gitu. Kalau kita lihat syarahnya itu banyak tuh apa yang telah saya ungkapkan. Saya lagi bahas Ihya-nya. Dalam kitab Ihya-nya, itu syarahnya itu banyak sekali. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi. Kadang kalau saya baca di rumah ya syarahnya. Ini di sini udah tinggal baca matannya saja. Gitu. Syarah itu artinya penjelasan. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu yang saya baca di rumah. Daripada saya bawa ke sini, satu pernah ketinggalan di sini soalnya. Kalau ketinggalan satu ya sama aja, semuanya jilid. Ada 22 jilid. Satu ketinggalan ya udah. Mana ada kita bisa beli kitab yang berjilid, satu jilid doang. Saya mau beli yang jilid ketiga dah, ya nggak ada. Kalau mau beli berarti ya 23 jilid sebanyak-banyak yang lengkap. Bisa paham jamaah? Itu khazanah keilmuan syariatul Islam. Jadi kalau kita udah tahu seperti itu, kenapa harus bermalas-malas? Sementara sumber keilmuan itu Islam. Sumber keilmuan, sumber ini. Kita mau bicara tentang semuanya ada dalam Islam. Cuma karena memang kita nggak mampu bahasa Arab, ini dia faktor yang paling menyedihkan umat Islam. Nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana mau mempelajari Islam, mau menyelami Islam, mau merasakan nikmatnya Islam, kalau sumbernya tidak mampu? Sumber emas di mana? Di Papua misal. Tapi dia nggak tahu di Papua ya bagaimana mengambil. Sama, sumbernya Islam dalam bahasa Arab, tapi dia nggak bisa bahasa Arab ya bagaimana? Dia bakal memahami syariatul Islam. Walakin sarafahu ma'ani tadrisi wa tasnifi fi ma sarafa sahabatu 'an tasnifi wa tadrisi fil fiqh. Dan daya guna kehidupan mereka selalu mengajar, menulis, mengarang. Itu mereka para ulama-ulama kita tuh selalu mengajar, kemudian mengarang dakwah. Sebagaimana mereka para sahabat banyak mengarang, menulis dalam kitab fikih dan sebagainya. Itu setelah zaman para tabi'in adalah kemudian zaman usul yang dicetuskan pertama kali dan yang sangat terkenal yaitu Imam Syafi'i. Itu sampai menjadi rujukan ratunya ilmu. Kalau misalnya ada orang belajar fikih tanpa belajar usul fikih, ya nggak mungkin. Ini kan orang banyak belajar fikih tapi usulnya nggak bisa. Atau ada orang belajar Al-Quran tapi tafsirul Quran atau ulumul Quran nggak dipelajari, yang nggak bisa. Gitu. Itu semuanya ada keilmuan yang satu sama lain saling berhubungan. Ma'anom, ini kalau misalnya kita mau jadi ulama ya maksudnya. Kalau kita mau luas keilmuan, sungguh luar biasa, ada di dalam Islam. Ma'anom kanu fuqaha mustaqillina bi'ilmin fatwa. Padahal mereka terkadang ada khusus ulama fatwa. Waswarif, ada ulama sorof. Wadawa'i, dan berbagai macam keyakinan yang mereka miliki. Mereka ini masing-masing ada ulama khusus. Tapi bukan cuma sekedar ulama khusus, contohnya belajar nahwu sorof ahlinya, kemudian bahasa Arab nggak bisa, enggak. Mereka paham nahwu sorof, ahlinya nahwu sorof, mereka paham betul dengan bahasa Arab, mereka paham betul dengan tafsir, mereka paham betul tentang hadis. Tapi orang zaman sekarang, kalau ada misalnya ada orang paham tentang satu ilmu, yang lain kurang. Ini saya saksikan, entah itu di dunia kampus kah atau di dunia manapun. Orang yang udah bicara tentang satu keilmuan, yang satu keilmuan dia cuma dasarnya satu keilmuan yang dia miliki. Contohnya dia paham tentang usul, ya udah usul yang dipahami, usul fikih contohnya. Untuk tentang ilmu yang lain kurang. Sementara mereka para ulama-ulama kita tempo dulu semua keilmuan mereka kuasai. Hebat jemaah, jemaah hebat gak? Semua keilmuan mereka kuasai. Ibaratnya zaman sekarang, ibarat contoh zahirnya, dia bukan cuma sekedar
tahu tentang ilmu silat Cimandi aja. Dia belajar ilmu Cimandi, ilmu silat ini, dia udah kuasai. Kemudian apa namanya yang Cina apa namanya? Kungfu, karate, semuanya dikuasai. Kemudian ilmu semuanya dikuasai. Hebat. Kalau kita cuma sekedar tentang silat, ya udah silat doang. Kungfu nggak bisa. Kalau kita tentang karate, karate doang. Yang lain nggak bisa. Ibaratnya seperti itu. Tapi ulama kita tempo dulu semua ilmu. Ya Allah, ilmu isyarat aja mereka udah paham. Isyaratul alam, isyarat alam. Apa nih alam bakal terjadi? Mereka paham. Ini kira-kira alam bakal terjadi bagaimana? Mereka udah paham. Saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang udah ada BMKG, tetap juga apa namanya? Bocor-bocor juga tuh banjir. Harusnya kan dikasih tahu, sebentar lagi ada banjir, sebentar lagi ada BMKG misalnya, tetap dulu tuh tahu. Ini 100 hari lagi kira-kira ada, mereka tahu. Padahal ketika itu zaman tidak menjadi apa namanya seperti sekarang, ada HP, ada tidak canggih, tapi mereka kuasai tentang ilmu isyarat alam. Paham jemaah? Isyaratul alam, isyarat alam. Ya Allah, ini kita fikih aja nggak tahu bagaimana mau isyarat alam. Mereka tuh kalau mau kedatangan tamu, mereka tahu tamu ada berapa orang. Mereka nguping di tanah, blok. Oh, 5 orang, siapin kambing 2. Ada 10 orang, siapin kambing 4. Kenapa? Tamu bakal datang 10 orang. Bener? Kita udah zaman HP sekarang, tamu, ada tambahan tamu kita nggak tahu. Ya Allah, kurang. Padahal HP udah ada, udah lengkap kita. Betul jemaah? Itulah ilmu keyakinan yang langsung datang dari Allah. Ini bukan ilmu ngamal, bukan ilmu ngamal-ngamal apa, enggak, itu ada satu keilmuan namanya. Gitu. Makanya mereka perang menang terus. Karena udah ada ilmu tentang kemenangan. Ilmu ghalabah. Sampai itu kalau misalnya mereka para ulama jalan di satu tempat, di situ ada begal, tahu? Ngelihat tanah dengan keilmuan yang mereka miliki, ada begal sebelah sana, oh lewat sini aja. Gitu. Allahu Akbar. Ilmu, inilah ilmu. Kita kira-kira tahu gak model kayak gitu? Boro-boro ilmu kayak gitu. Zakat kita nggak tahu. Fikih tentang sholat aja masih kita nggak tahu. Sangat tertinggalnya orang zaman sekarang dengan mereka para ulama tempo dulu. Ma'annahum kanu fuqa mustaqilin bi'ilmi fatwa wa syarif wa dawa'i wala hajata ila dzikriya. Habis. Oh. Jadi kalau habis taruh sini aja. Oh, dicas. Jadi saking banyaknya ilmu, satu orang itu bisa mempunyai 200 ilmu jamaah sekalian. Mereka sih memang namanya bukan profesor doktor, bukan profesor doktor. Ini kita aja orang yang ahli dalam satu bidang udah jadi doktor, bahkan bisa naik, dia banyak penelitiannya, jadi profesor. Padahal cuma satu keilmuannya, contohnya ilmu kupu-kupu. Ilmu kupu-kupu, kenapa ilmu kupu-kupu bisa terbang? Jadi profesor. Ini lebih dari segala-galanya. Jamaah sekalian, ini artinya ketika kita memahami tentang syariatul Islam, tidak bakal salah kita untuk memahaminya. Karena sumber dari berbagai macam keilmuan itu ada dalam syariatul Islam. Kita ambil dari Al-Qur'annya, kita ambil dari hadisnya, kita ambil dari ijma'nya, kita ambil dari kiasnya. Karena semuanya ada. Dan semua sumber syariatul Islam itu adalah ilmu. Itu adalah topangan ilmu, dasar, asasul ulum disebut. Dasarnya ilmu itu bahasa Arab. Cuma ini saya mau kasih tahu jamaah, kenapa banyak kitab-kitab bahasa kita, bahasa Arab itu banyak dihabisi, itu karena dalam peperangan yang namanya perang khusus. Itu namanya perang salib. Kadang muslim menang, kadang muslim kalah. Kadang muslim menang, kadang muslim kalah. Nah mereka dalam peperangan salib itu mereka banyak
dengan apa namanya niat untuk menghilangkan rumusan Islam, menghilangkan ilmu Islam, akhirnya tuh kitab-kitab umat Islam dibuang oleh mereka. Ditaruh di mana? Di lautan. Perang salib 200 tahun, jemaah. Perang salib 200 tahun. Itu 200 tahun. Dalam 200 tahun tersebut, akhirnya Islam tentang keilmuannya banyak diambil oleh mereka, kaum bersalib. Walaupun pada endingnya, pada akhirnya umat Islam menang, tapi sudah banyak kitab-kitab yang sudah diambil oleh mereka. Diambil, padahal itu yang ngarang Al-Imam Al-Khwarizmi tentang matematik. Mengarang kitab matematik Al-Imam Khwarizmi. Ini hebat sekali kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin bukan cuma sekedar pembenaran atau pembersihan hati, keilmuan secara menyeluruh. Diungkapkan. Gitu. Pemalsuan dulu orang nggak tahu, zaman sekarang sudah tahu bahwa asalnya itu adalah matematik. Kita berbicara tentang olahraga, kita berbicara tentang kedokteran, kita belajar tentang, asalnya dari mereka para ulama. Sejarah begitu juga. Kan kita tahunya cuma sekedar Marco Polo saja. Marco Polo. Sementara ketika kita itu karena kita minimnya dalam bahasa Arab, akhirnya dibohongin. Apalagi kita dijajah Belanda 350 tahun, pembohong semuanya tuh Belanda, pembohong semuanya itu, merusak citra syariatul Islam itu Belanda dan sebagainya. Jadi ayo kita bangkit dengan referensi yang sudah diungkapkan oleh mereka para ulama. Bangkit kita dengan syariat, gitu. Bangkit kita tentang keilmuan. Sekarang sudah mulai. Ketika kita mulai, ayo kita kuatkan. Minimal andaikan kita tidak mampu untuk memahami tentang kitab kajian yang ada, minimal kita ngaji. Ngaji aja udah. Kita nggak mampu untuk belajar, waktunya udah habis. Mempelajari jadi ulama 30 tahun, 40 tahun. Sementara kita umur sekarang 70 tahun. Kalau diumurin 40 tahun lagi, 100 tahun kita hidup. Kayaknya nggak mungkin, udah ngaji aja, udah ngaji. Percaya dengan mereka para ulama, mengamalkan apa yang sudah mereka amalkan. Ini diantara intisari apa yang telah dikatakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi ini luar biasa. Ibarat kalau misalnya kita lihat, ini ulama pentesnya luar biasa. Semua keilmuan beliau kuasai. Gitu. Ya jamaah sekalian, ini jamaah mungkin sebagian bingung apa yang telah saya katakan. Itu bahasa Imam Ghazali saya sudah sederhanakan. Saya sudah sederhanakan. Bagaimana kalau misalnya apa yang telah diungkapkan oleh Imam Ghazali kemudian saya ungkapkan juga? Waduh, makin-makin. Artinya tuh kita nggak pernah ada kekurangan ilmu dalam Islam. Artinya kita nggak perlu percaya dengan mereka orang-orang kafir. Nggak perlu percaya, nggak perlu berguru dengan mereka orang-orang kafir, nggak perlu kita berguru tentang Islam di Amerika, di Australia, di Inggris, di Prancis, di Jerman. Tidak, belajar pada asalnya, karena itu adalah syiar dan syariatul Islam. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan sampai sini, gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan bicara tentang Rajab juga boleh, Sya'ban juga boleh, Ramadan. Rajab juga boleh, Sya'ban juga boleh, Ramadan. Tentang silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Iya. Itu di siaran langsung ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ketika itu guru menutup pengajian tidak ada pertanyaan, guru bangga. Alhamdulillah sudah paham? Sudah paham? Semuanya. Bangga. Bangga gak? Dulu kan kita sekolah. Bangga. Bangga gak? Dulu kan kita sekolah.
Padahal ketika keluar ini question aja sih, nggak tahu tentang apa. Ya, tapi insya Allah dengan baik sangkanya kita, ketika dalam selesai pengajian tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa. لا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله